Untuk selanjutnya kita sambung lagi pembahasan tentang pengelolaan arsip berbasis TIK. Peraturan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang arsip kearsipan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 keterbukaan informasi publik (KIP), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 pelayanan publik, dan masih banyak lagi. Pengertian arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan, daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini Undang-Undang tentang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1. Pengertian arsip. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Undang-Undang tentang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip dan dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Pengertian arsip. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus-menerus. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensinya penggunaannya telah menurun. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejaraan. Arsip dinamis adalah informasi yang dibuat, diterima, dan disimpan sebagai bukti informasi oleh sebuah organisasi atau orang sesuai kewajiban hukum atau dalam transaksi bisnis. Ini proses manajemen arsip, ada penentuan dokumen, penentuan beberapa nama arsip harus disimpan, pengambilan capture arsip ke dalam sistem, dan masih banyak lagi. Ini titik temu antara teknologi informasi dan komunikasi dan kearsipan. Perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya ada mengapa komputer dipakai, kecepatan, daya tampung data yang besar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada penggunaan komputer, ada pengolahan data, pengolahan kata, komunikasi, proses kontrol, pengembangan iptek. Wilayah penerapan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam pengelolaan arsip. Pengertian dan karakteristik arsip elektronik. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima oleh atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya. Huruf tanda, angka, kode, akses simbol yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan dan dikelola dalam bentuk elektronik. Mengapa pengelolaan arsip berbasis TIK diperlukan? Kita hidup di dalam lingkungan teknologi. Semakin tinggi pertumbuhan volume arsip elektronik dalam organisasi, semakin bervariasi jenis teknologi informasi yang digunakan oleh pegawai staf seperti word processing, text editor file, email, basis data. Manfaat pengelolaan arsip berbasis TIK. Silakan untuk dibaca. Ada penanganan arsip dinamis dan arsip statis dapat dikelola dari awal perencanaan atau pembuatan naskah atau dokumen. Dan masih banyak lagi. Manfaat pengelolaan arsip berbasis TIK. Manajemen pengawasan akan lebih mudah, cepat, dan lebih accountable menuju good government. Meningkatkan pelayanan umum atau public service.
Karakter arsip elektronik. Ini masih karakter. Masih karakter. Tentunya ada instrumen dalam pengelolaan arsip elektronik, skema klasifikasi, jadwal retensi arsip. Skema klasifikasi merupakan representasi dari fungsi aktivitas dan transaksi yang dilakukan oleh organisasi. Contoh skema klasifikasi. Contoh skema klasifikasi. Jadwal retensi arsip merupakan suatu instrumen resmi yang mengidentifikasi arsip. Jenis umum arsip elektronik. Ada dokumen yang diciptakan dengan menggunakan aplikasi perkantoran, arsip dalam lingkungan online dan berbasis web, arsip yang diciptakan oleh sistem informasi bisnis. Jenis umum arsip elektronik, pesan elektronik dan dari sistem informasi. Ada email, SMS, dan masih banyak lagi. Penyimpanan arsip elektronik. Metode penyimpanan arsip elektronik vital. Arsip elektronik vital sebaiknya disimpan secara online. Ini ada pertimbangannya, ada dasar pertimbangan. Ada dasar pertimbangannya. Pemilihan arsip elektronik, pembaruan perangkat penyimpanan, pemulihan arsip elektronik, terus ada musibah yang mengancam keberadaan arsip elektronik, bencana alam, kerusakan bangunan, kecelakaan industri, musibah teknologi, dan masih banyak lagi. Ada strategi pencegahan musibah pada arsip elektronik, duplikasi dan penyimpanan yang tersebar, dan masih banyak lagi. Perlindungan arsip elektronik vital. Prosedur pemulihan arsip elektronik dari musibah. Legalitas arsip elektronik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang networking. Networking sangat dibutuhkan karena penting untuk keberlangsungan hubungan atau komunikasi antar komputer. Misalnya sharing internet, sharing printer. Networking merupakan jaringan antar komputer yang menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya. Macam-macam alatnya ada router, access point, switch, NIC, networking interface card. Perencanaan dan jaringan yang dibangun topologi skop jaringan itu terdiri dari LAN, MAN, dan WAN. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran dan fungsi sekretaris dalam perusahaan menghadapi tantangan di era 4.0. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomasi hampir di semua bidang. Revolusi industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi yang mengubah cara beraktivitas, kompleksitas, dan transformasi kehidupan manusia. Di era revolusi 4.0 harus bisa bersikap multitasking. Ini bisa dibaca lanjutannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang
kita akan langsung membahas tentang sekretari itu IDEA. Kompeten ini. Ini bisa langsung dibaca-baca. Saya langsung baca-baca ini penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sekretaris dan kesekretariatan. Ini tadi udah dibahas, nggak dibaca lagi. Sudah dibahas barusan di video sebelumnya. Nggak dibaca-baca lagi. Selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan sesi 1 ruang lingkup dan tugas sekretaris. Ini sekretaris profesional, ada personality, general knowledge, practice. Ruang lingkup tugas sekretaris. Menurut undangannya tugas rutin, instruksi, dan masih banyak lagi. Kreatif, dan masih banyak lagi. Ruang lingkup tugas sekretaris menurut jenis tugasnya: administrasi, perkantoran, resepsionis, sosial, insidentil. Barusan sudah dibahas di video sebelumnya. Tugas-tugas rutin menyusun dan membuat surat, mengurus dan mengendalikan surat, menerima tamu, menyimpan surat atau arsip, dan masih banyak lagi. Ruang lingkup tugas sekretaris, tugas-tugas khusus, mengonsep surat perjanjian antara perusahaan dengan rekanan, menyusun surat dan mengurus perjalanan bisnis atau dinas pimpinan, dan masih banyak lagi. Ruang lingkup tugas sekretaris, tugas istimewa, membutuhkan beserta perlengkapan yang diperlukan, bertindak sebagai penghubung untuk meneruskan informasi kepada para relasinya, dan masih banyak lagi. Tugas resepsionis, menerima dan menjawab telepon serta mencatat pesan-pesan lewat telepon. Ruang lingkup tugas sekretaris, tugas keuangan, menangani urusan keuangan pimpinan dengan bank, misalnya penyampaian atau penyimpanan uang di bank. Ruang lingkup tugas sekretaris, tugas sosial, mengurus rumah tangga kantor pimpinan. Tugas insidental, menyiapkan agenda rapat, menyiapkan laporan, pidato, atau pernyataan pimpinan, dan masih banyak lagi. Ini tugas-tugasnya bisa langsung dibaca, disimak tipsnya. Terus ada bidang kerja organisasi, kasus umum bahasa Indonesia. Ini menurut Saiman, kesimpulannya, ini pengertian administrasi kesekretariatan, fungsi sekretariat, tugas administrasi kesekretariat. Ini diskusinya. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan kita langsung ke pembahasan public relation for secretary. Ini pengertiannya. Pengertian public relation,
Terus tujuan public relation menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik di eksternal atau masyarakat dan konsumen, mendukung bauran pemasaran. Dan masih banyak lagi. Terus fungsi public relation for secretary. Terus ada media relation. Media relation pengertiannya. Terus ada upaya membangun hubungan dengan media relation. Terus yang terakhir aktivitas hubungan media. Ini surat permohonannya buat kunjungan ke DPRD, kunjungan industri. Ini surat permohonan. Ini surat permohonan buat merchandise. Ini tugas kelompok pertemuan 1. Ini tugas resume. Sekian video presentasi tentang sekretarial project. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.